Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini untuk bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah, hari yang ke-36. Kita ngopi dari Matius 27 ayat 59 sampai 60. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, Keheningan Makam. Setelah penyalibannya yang brutal, tubuh Yesus dibaringkan oleh Yusuf dari Arimatea di sebuah makam yang telah ia persiapkan sendiri. Penguburan Yesus menandai transisi dari kengerian salib menuju harapan kebangkitan. Yesus telah mati, tubuhnya babak belur dan hancur. Yusuf dari Arimatea, seorang kaya dan murid Yesus, dengan berani mendatangi Pilatus untuk meminta jenazah Yesus agar dimakamkan dengan sangat hati-hati. Ia membungkus jenazah Yesus dan meletakkannya di makam yang baru. Tindakan ini penting karena menggenapi nubuat yang ditemukan dalam Yesaya 53 ayat 9. Ia ditempatkan di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ada 3 hal yang kita pelajari dan terapkan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Yusuf mengambil jenazah Yesus yang tak bernyawa dan membungkusnya dengan kain lenan bersih. Kematian adalah keheningan yang sesungguhnya, dan pada saat itu dunia nampak tanpa harapan. Keheningan ini berbicara tentang kesedihan, kebingungan, dan harapan yang pupus. Seberapa sering kita menemukan diri kita dalam situasi serupa di mana semua yang kita harapkan tampaknya telah sirna. Yang kedua, Yusuf menggunakan makamnya sendiri untuk penguburan Yesus. Ini adalah pengorbanan dan pengabdian yang mahal. Ini bukan hanya tindakan murah hati, tetapi juga pernyataan kasih dan iman yang berani. Apakah kita bersedia memberikan yang terbaik bagi Yesus, bahkan ketika itu harus mengorbankan banyak hal? Yang ketiga, batu yang digulingkan di depan makam Yesus melambangkan akhir. Bagi para murid dan mereka yang mengasihi Yesus, tindakan ini nampaknya sebuah akhir, suatu yang final. Namun Allah sering bekerja dengan penuh kuasa pada saat-saat yang terasa seperti akhir bagi kita. Keheningan di makam itu bukanlah kekalahan, itu adalah persiapan untuk sebuah kemenangan. Saudara pasti tahu bahwa seorang petani akan menanam benih jauh di dalam tanah dan menutupnya dengan tanah. Hari demi hari berlalu, tampaknya tidak terjadi apa-apa, namun di bawah permukaan itu, kehidupan terus bergerak. Apa yang tampak mati sebenarnya sedang diubah. Beberapa hari kemudian, tunas hijau tumbuh dari tanah, menyingkapkan suatu kehidupan yang nyata. Dengan cara yang sama, waktu Yesus di dalam makam bukanlah waktu kekalahan, tetapi sebuah persiapan. Rencana Allah sedang digenapi, bahkan ketika tampaknya semuanya telah pupus.
Saudaraku, saat kita merenungkan penguburan Yesus, kita diundang untuk mempertimbangkan masa-masa hening dalam hidup kita sendiri. Masa-masa ketika Yesus terasa jauh atau ketika impian kita tampak terkubur. Dapatkah kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja dalam keheningan itu? Seperti Yusuf, kita dipanggil untuk mempersembahkan pengabdian kita kepada Yesus, bahkan ketika semuanya nampak sia-sia. Dan seperti batu yang digulingkan di depan makam itu, hal-hal yang kita anggap final mungkin hanya merupakan awal dari sesuatu yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat kami merenungkan penguburan Yesus, tolonglah kami untuk mempercayai-Mu di masa-masa hening dalam hidup kami. Berilah kami keberanian untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, bahkan ketika harga yang harus kami bayar sangat mahal. Dan ingatkan kami bahwa apa yang tampak mati dan terkubur dalam hidup kami masih dapat diubah oleh kuasa kebangkitan-Mu. Kuatkan iman kami dan persiapkan hati kami untuk bersukacita dalam kemenangan Paskah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.